Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Dian. Saya berada di Majalengka, Jawa Barat. Cerita ini cerita pertama saya di Do You See What I See. Cerita ini terjadi di tempat asal saya, di desa saya, di Lampung, sekitar bulan November tahun 2013. Jadi, saya akan menceritakan cerita ini dari 4 sudut pandang. Saya, Asep, Adi, dan Ganda. Ganda ini nama samaran ya. Jadi ceritanya, saya masih ingat banget. Waktu itu malam Sabtu, saya dan teman saya yang namanya Asep, itu selesai sholat isya di musola. Nah, biasanya, sehabis sholat isya itu, banyak anak muda yang nongkrong di depan musola di pinggir jalan. Nah, kita ambil garis tengahnya itu pinggir jalan ya. Jadi musolahnya itu, letak musolahnya itu ada di barat jalan. Nah, jalan ini itu dari selatan mengarah ke utara dan sebaliknya. Yang saya maksud jalan ini jalan raya ya, jalan aspal. Nah, saya jelaskan sedikit tentang musola ini. Jadi musola ini ada di sebelah barat jalan ya. Dan musola ini halamannya sampai ke jalan raya. Dari musola ke jalan raya itu sekitar 10 meter. Di sebelah kiri itu ada rumah warga. Dan di sebelah kanan musola itu ada jalan sawah, jalan tanah yang menuju ke sawah. Ingat ya, di sebelah musola ada jalan tanah yang ke arah sawah. Nah, di sebelah kiri musola itu kan ada rumah warga. Di depan rumah warga itu ada pohon sawo yang bentuknya seperti payung. Jadi pohon sawo itu sekitar tingginya itu ada 3 meter atau 4 meter lah. Nah, bentuknya itu seperti payung pohon sawo itu. Di bawah pohon sawo itu ada ranjang yang terbuat dari bambu. Tahu ya ranjang ya? Ranjang yang terbuat dari bambu. Itu biasanya untuk duduk-duduk yang punya rumah di situ. Nah, ranjang itu juga biasanya dipakai nongkrong-nongkrong sama anak-anak muda sekitar situ. Nah, tapi nggak tahu kenapa malam itu selesai sholat isya, yang biasanya duduk situ nggak ada. Jadi cuma saya dengan si Asep. Asep ini umurnya sekitar 13 tahun kalau nggak salah waktu itu, dan saya umurnya masih sekitar 15 tahun. Tahun 2013 adalah sekitar 1 jam saya duduk di bawah pohon sawo itu dengan si Asep, tapi nggak ada satupun yang datang. Nggak kayak biasanya ramai gitu di bawah pohon sawo itu, tapi nggak tahu kenapa malam itu sepi banget. Nah, saya ngomong lah ke Asep, "Sep, kok sepi banget ya malam ini? Pada kemana ya?" Asep cuma ngejawab, "Nggak tahu." Nah, akhirnya saya cuma tiduran sambil dengerin musik dari HP kan. Nggak lama dari itu, perasaan saya kok pengen pulang terus. Nggak tahu kenapa. Tiba-tiba ada perasaan pengen pulang terus. Pulang gitu. Perasaan di hati itu rasanya kok pengen pulang gitu. Ya udahlah, akhirnya saya nggak tahan lagi, saya ngomong lah ke Asep, "Sep, saya pulang ya." Asep cuma duduk aja di situ, nggak ngejawab. Nah, waktu saya pulang, jadi saya pulang itu ke arah utara.
ke arah utara, jadi ngikutin jalan raya gitu ke arah utara. Nah, sekarang ganti cerita dari Asep yang duduk di bawah pohon sawo itu. Kata si Asep, gak lama dari saya pulang, mungkin saya belum sampai rumah lah, kata si Asep. Karena jarak saya dari musola ke rumah itu ada sekitar 100 meter. Si Asep ini ngelihat ada yang lewat sambil lari kecil dari arah selatan jalan raya. Berarti dari sebelah kirinya si Asep. Dan ternyata itu Ricky. Ricky itu nama samaran. Jadi Ricky itu masih teman permainan gitu, sepermainan gitu. Nah, Ricky ini umurnya sekitar 15 tahun. Si Asep ini kan duduk sendirian di bawah pohon sawo itu ya. Ngelihat ada teman ya dipanggil dong. Ki, mau kemana? Kata si Asep. Teriak Asep ya. Tapi si Ricky ini gak nengok sama sekali. Nah, akhirnya si Asep lari ngejar si Ricky itu. Jadi si Ricky ini larinya ke arah utara, jadi ke arah saya pulang. Nah, karena si Ricky ini larinya pelan, kayak pelan gitu larinya, kata si Asep. Akhirnya kejar lah dengan si Asep. Nah, jadi sekarang posisinya Asep ini ada di sebelah kanannya si Ricky. Nah, dipukullah pundaknya si Ricky dengan si Asep sambil si Asep ngomong, mau kemana? Kata Asep ya. Nah, si Ricky nengok terus ngejawab, mereka pada kemana ya? Kata si Ricky. Nah, di situ si Asep langsung ngeh. Oh, mungkin yang dimaksud si Ricky ini anak-anak muda yang biasa nongkrong di bawah pohon sawo gitu, kata si Asep. Nah, si Asep ngejawab, nggak tahu. Nah, akhirnya mereka jalan lah bareng, bukan jalan sih, lari bareng lah. Mereka lari bareng, hampir sampailah ke depan rumah saya. Jadi di depan rumah saya sebelah kiri itu ada 3 rumah. Nah, di rumah ketiga itu ada jalan ke belakang yang arahnya itu ke jalan 2. Jadi desa saya ini ada 2 jalan. Satu jalan raya, jalan aspal, yang kedua itu jalan tanah yang ada di belakang. Nah, jadi untuk ke jalan belakang itu harus ngelewatin jalan kecil, jadi kayak jalan setapak gitulah, ngelewatin belakang rumah warga. Nah, untuk sampai ke jalan 2 itu harus ngelewatin pohon bambu. Nah, setelah pohon bambu barulah sampai ke jalan 2. Nah, si Ricky ini beloklah ke situ. Si Asep ngikut aja. Nah, di sini si Asep baru ngerasa aneh. Waktu sampai ke bawah pohon bambu, itu si Ricky itu hilang. Jadi kata si Asep itu bentuknya itu hilang gitu loh, kayak bayangan di bawah lampu gitu, hitam. Nah, seperti itu kata si Asep. Nah, akhirnya sampailah mereka ke jalan belakang, yaitu jalan 2 saya nyebutnya. Nah, sampai di situ mereka berbeloklah ke sebelah kanan, ke arah utara lagi. Ada sekitar 100 meter dari situ itu ada masjid di perempatan jalan itu ada masjid di sebelah kanan. Jadi perempatan jalan ini, kalau ke kanan itu ke jalan depan lagi, ke jalan raya, ke kiri itu jalan buntu, ke depan itu jalan tanggul. Tahu tanggul ya? Saluran irigasi yang biasanya jembatannya itu ada tempat untuk duduk-duduk gitu. Nah, sampai di perempatan jalan itu, si Asep ini kebelet kencing. Akhirnya dia berbeloklah ke sebelah kanan. Nah, si Asep ini kencing di bawah pohon mangga. Nah, si Asep kencing, si Ricky juga ikut kencing. Nah, waktu kencing itu, kata si Asep, si Ricky ini kencingnya normal, biasa, cuma lebih deres, kata si Asep. Akhirnya si Asep udah di perempatan itu. Asep ngeliat ada anak-anak remaja lah ya, seumuran dia mungkin. Nah, di situ si Asep berhenti. Nah, udah itu si Ricky ini, kata si Asep itu ngelanjutin perjalanan ke arah utara. Jadi dia jalan sendirian gitu ke arah utara si Ricky ini. Oke, sekarang ganti sudut pandang dari sudut pandangnya Adi. Nah, waktu Kiki jalan sendirian ke utara itu kan mau ke tanggul, ke arah tanggul. Nah, di tanggul itu ternyata ada Adi dengan anak muda yang biasa
nongkrong di bawah pohon sawo itu. Jadi anak-anak muda yang biasanya nongkrong di bawah pohon sawo itu ternyata sekarang nongkrong di tanggul, di jembatan tanggul itu. Jembatan tanggul ini lebarnya sekitar 1,5 meter dan panjangnya juga sama 1,5 meter. Jadi cuma segitu panjangnya. Nah, di tanggul ini ada sekitar 10 atau berapa orang gitu, 10 orang lebih lah, kata Adi. Nah, si Adi ini ngelihat dari arah selatan itu kok ada orang jalan. Pokoknya jalannya tuh katanya aneh banget gitu. Jadi waktu si Ricky ini jalan arah ke tanggul itu harus ngelewatin kebun untuk sampai ke tanggul. Nah, di tanggul itu ada 2 rumah terakhir ya. Rumah terakhir di situ hadap-hadapan. Nah, di atas tanggul itu si Adi ngeliat gini. Itu siapa? Kok ada orang jalannya aneh banget, kata Adi kan. Nah, akhirnya ada juga lah yang ngeliat. Iya, siapa itu, kata yang lihat, yang orang lain itu yang ngeliat. Nah, akhirnya si Ricky itu makin deket kan. Nah, makin deket makin aneh, kata si Adi ini. Itu siapa? Nah, karena si Adi ini belum tahu itu siapa, masih dilihatin aja. Kok aneh banget jalannya, katanya. Jadi jalannya itu, kata dia itu kayak letoy, kayak apa ya, kayak kain ketip angin gitu loh. Nah, kesorotlah dengan lampu rumah yang ada di pinggir-pinggir tanggul itu. Oh, ternyata Ricky, kata mereka. Nah, akhirnya si Ricky itu mendekatlah ke jembatan. Akhirnya sampai di jembatan. Nah, waktu di jembatan, semenjak Ricky datang, kata Adi, si Adi ini ngerasa gak enak. Sama sekali gak enak. Pokoknya semenjak Ricky datang, jadi gak enak suasananya. Kayak mencekam gitu, kata si Adi kan. Nah, akhirnya yang lain juga ngerasain hal yang sama. Terus si Ricky ini, kata Adi, itu katanya ketawa terus, katanya. Ketawanya tuh bukan pelan ya, tapi keras gitu, kayak wah gitu. Nah, di situ si Ganda yang kira-kira umurnya lebih tua dari mereka itu nanyalah ke si Ricky. Kamu Ricky bukan, katanya. Ditanya lagi gitu kan. Ricky lah, kata dia. Jawab, si Ricky ini jawab. Terus ditabok lah si Ricky ini, ditampar gitulah, ditabok atau ditampar gitu. Tapi dia tetap ketawa. Nah, disitulah keanehannya. Orang dipukul kok malah ketawa, katanya. Nah, si Adi ini nyubit lah perut sebelah kirinya si Ricky, katanya. Dia cubit, itu nyubitnya gak pelan, keras, kata dia. Tapi si Ricky malah ketawa. Nah, habis itu si Ganda nanya, nama bapak kamu siapa, kata si Ganda. Si Ricky ngejawab. Nah, ternyata jawabannya si Ricky ini benar, nama bapaknya dia. Nah, semua yang ada di situ bingung dong. Ini Ricky apa bukan gitu kan? Beda gitu, kerasnya beda, mencekam gitu semenjak dia datang gitu. Nah, setelah ditanya-tanya, tiba-tiba mbaknya si Ricky ini nelpon si Ganda. Nah, mbaknya Ricky ini nanya, "Dak, kamu lagi ada di mana?" kata mbaknya Ricky kan. Lagi ini mbak, lagi main di atas tanggul, kata Ganda kan. Terus si Ganda ngomong lah, "Mbak, Ricky ada di rumah enggak?" kata si Ganda kan. Kata mbaknya Ricky, "Ada, ini lagi tidur." Nah, pas ngedenger itu semua, karena itu kan teleponnya di loudspeaker gitu, jadi semuanya bisa denger. Waktu denger omongannya mbaknya Ricky ini, Ricky ada di rumah lagi tidur, itu semua ada yang ada di tanggul itu bubar. Jadi masing-masing itu pencar gitu, larinya itu pencar gitu. Ada yang ke selatan, ada yang ke utara gitu. Pokoknya lari ngindarin si Ricky ini. Udah gitu, kan pencar jadi 2 kelompok ya. Nah, masing-masing itu yang kelompok itu pulang gitu kan. Ada yang pulangnya ke utara, ngehindarin si Ricky ini. Ada yang pulangnya ke selatan, ngehindarin si Ricky. Nah, si Ricky ini ternyata ngikutin si Ganda terus. Waktu pulang itu kan si Ganda dengan mau gak mau ya, si Ganda dengan si Ricky ini harus jalan bareng. Karena rumahnya si Ganda dengan si Ricky ini satu jalan ke arah musola itu. Jadi dia datang dari arah selatan musola. Waktu pulang berdua itu, si Ganda, kata si Ganda ya, itu
tangannya si Ganda itu jadi kayak ngerangkul lehernya sedikit loh. Jadi agak-agak sedikit nunduk gitu, karena lehernya itu dirangkul gitu supaya nggak lari si Ricky ini. Gak tahu kenapa, entah apa yang ada di pikiran si Ganda waktu itu kayak gitu. Nah, sampailah hampir ke depan musola. Jadi yang di awal tadi saya bilang di kanan musola itu ada jalan tanah yang ke arah sawah itu. Nah, sampailah di pertengahan jalan itu. Di pertengahan jalan itu si Ricky ini kepalanya katanya muter. Jadi kayak muter, akhirnya kan licin tuh, nggak kerangkul lagi. Nah, akhirnya waktu kepalanya muter lepas. Jadi si Ricky ini lari ke belakang si Ganda, terus lari ke sebelah kanan si Ganda. Si Ganda otomatis nengok ke sebelah kanan. Waktu si Ganda nengok ke sebelah kanan, si Ricky lari lagi ke sebelah kiri. Nah, ke sebelah kiri itu si Ricky lari ke arah jalan ke sawah itu yang ada di samping musola. Nah, waktu si Ricky ini lari ke arah sawah itu, si Ganda ngomong, teriak, "Woi, mau kemana?" kata si Ganda kan. Si Ricky ngejawab dari kejauhan itu, "Mau pulang," kata si Ricky yang lagi lari itu. "Rumah kami itu di sana, bukan ke situ," kata si Ganda kan. Udah, si Ricky diem aja, lari lurus sampai akhirnya hilang di kegelapan. Nah, si Ganda karena dia entah nggak tahu kenapa dia mungkin kaget ya. Jadi si Ganda ini langsung lari ke rumahnya Ricky. Di rumahnya Ricky itu dari musola itu ada sekitar 50 meter. Si Ganda lari dan sampailah ke rumahnya si Ricky. Setelah sampai di rumah si Ricky itu, si Ganda ini langsung lari ke kamarnya si Ricky. Dan di situ benar-benar si Ganda kaget karena si Ricky ini benar-benar tidur. Si Ricky ini tidur, karena si Ganda kaget, si Ricky lagi tidur, dibangunin lah si Ricky. "Ki, bangun," katanya. "Bangun." Nah, si Ricky bingung dong. "Apa sih mas, ganggu aja orang lagi tidur," kata si Ricky kan. "Kamu Ricky bukan," kata si Ganda. Si Ganda nanya lagi, "Kamu Ricky bukan?" "Apa sih mas," kata si Ricky kan bingung kan. Nah, akhirnya si Ricky udah sadar. Diceritain lah cerita kalau tadi si Ganda ini ketemu si Ricky di tempat tongkrongan gitu, di tempat main gitu. Nah, si Ricky bingung. Dia itu, jadi si Ricky ini tidur itu sebelum maghrib, kata dia itu. Nah, dibangunin jam sekitar 10 malam sama si Ganda ini. Jadi dari sore sampai malam itu, sampai dibangunin si Ganda itu, dia tuh tidur, benar-benar tidur. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kalau si Ricky tidur di rumah dari sore, yang keluyuran sehabis isya itu siapa? Gitu. Dan kenapa pulangnya juga ke arah sawah? Belum selesai ini cerita. Beberapa hari kemudian saya ketemu Ricky yang asli, karena saya kemarin dengar cerita ini dari anak-anak itulah yang biasa-biasa nongkrong gitu kan, karena cerita ini waktu itu benar-benar di kalangan yang anak-anak nongkrong itu ya booming gitu, kayak viral gitulah, booming gitu ceritanya ini. Saya tanyalah dengan si Ricky, "Kamu emang waktu sore itu beneran tidur?" Saya tanya ke Ricky asli ya. "Iya," katanya. "Nah, terus apa nggak ngerasa ada yang aneh gitu?" Saya tanya kayak gitu ke si Ricky. "Ya ngomongnya nggak ada," katanya. "Waktu siang kemana?" Saya gitu kan. Saya tanya kayak gitu. Nah, dia baru ingat waktu siangnya itu, sebelum kejadian itu, siangnya itu dia itu nyari belut di kebun karet. Jadi di kebun karet itu ada kayak rawa. Nah, si Ricky ini nyari belut di situ sama anak-anak yang nongkrong itu, yang nongkrong malam itu. Nah, si Ricky ini kencing di bawah pohon rambutan, kata si Ricky itu. Kencing sembarangan lah gitu pokoknya di bawah pohon rambutan. Oke, itu aja cerita dari saya. Mohon maaf jika cerita ini kurang jelas karena memang saya lemah dalam komunikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.